Shalom anak muda. Pada kesempatan siang hari ini kita mengucap syukur ya teman-teman kalau kita boleh kembali lagi memulai ibadah kita. Walaupun kita masih di rumah masing-masing ya teman-teman, kita mungkin belum bisa berkumpul kembali di gereja, tapi kita percaya ketika kita mencari Tuhan, ketika kita benar-benar sungguh mencari Tuhan dimanapun kita berada, Tuhan pasti siap melawat kita ya teman-teman. Yuk saat siang hari ini sebelum kita memulai ibadah kita mau sama-sama satukan hati kita mau memuji Tuhan kita mau angkat satu pujian, jiwaku merindukanmu. Mari kita membawa setiap hati kita yang rindu teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang kita mulai lagi dari awal. Dan jiwaku merindukanmu, Kau Allah kami yang hidup Tuhan, Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Dan ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Kau penolong kami, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Kita ulangi dari awal teman-teman. Dan jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Dan tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu pengakuan kami Tuhan, kami katakan tidak ada Allah seperti Tuhan. Saat siang hari ini Tuhan, segenap kami anak-anak muda-Mu Tuhan, walaupun kami di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami satukan hati kami Tuhan, kami merindukan Tuhan saat siang hari ini. Mari kiranya Tuhan, Kau Allah yang boleh bertahta atas setiap ibadah kami Tuhan, dari setiap pujian, penyembahan, pemberitaan firman-Mu, biarlah Kau Allah yang mengambil alih seluruh jalannya ibadah kami Tuhan. Bapa kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk hamba-Mu Tuhan yang nanti akan menyampaikan firman-Mu. Mari kiranya Engkau yang boleh memberkati hamba-Mu secara lebih lagi Tuhan. Biarlah setiap firman yang boleh hamba-Mu sampaikan Tuhan, itu benar-benar sesuai dari isi hatinya Tuhan pada setiap kami. Itu benar-benar sesuai kerinduannya Tuhan buat setiap kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Kiranya juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan
untuk setiap kami Tuhan yang mungkin di rumah kami masing-masing Tuhan, yang mungkin aktivitas kami saat-saat ini dibatasi Tuhan. Mari kiranya Tuhan Kau Allah yang boleh terus memberikan kami semangat Tuhan, Kau Allah yang boleh selalu memberikan kami kekuatan Tuhan. Secara khusus kami juga mohon perlindungan kesehatan yang daripada Tuhan buat setiap kami. Biarlah setiap anak-anak mudamu Tuhan boleh terhindar dari segala pandemi ini Tuhan. Kami boleh selalu sehat, kami boleh menghargai Tuhan setiap kesehatan yang diberikan kepada setiap kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap melakukan ibadah kami Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, masih semangat muji Tuhan ya teman-teman ya. Yuk, saat ini kita mau angkat satu pujian teman-teman, kecaplah dan lihatlah. Yuk, kita memuji Tuhan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Dan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita mau dari awal ya teman-teman. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Ya, puji Tuhan teman-teman. Kita percaya kita semua ada dalam pemeliharaannya Tuhan ya teman-teman. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan teman-teman, yang nanti akan disampaikan oleh hambanya. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian dulu teman-teman. Sedikit sharing ya teman-teman. Kita semua tahu ya gitu bahwa akhir-akhir ini kita bilang pandemi udah di mana-mana teman-teman. Bahkan di Karawang pun banyak yang jadi korban ya. Banyak yang sudah terkena virus ini gitu teman-teman. Dan saya kan kerja ya teman-teman ya. Saya ngelihat banyak banget di dunia kerja, banyak yang udah terkena efek pandemi ini, banyak yang kena PHK. Dan mungkin teman-teman yang di rumah pun ngerasain, yang sekolah, yang kuliah, semua aktivitas jadi terbatas ya teman-teman. Kadang kalau dipikir siapa yang nyangka ya teman-teman ada pandemik separah ini, bahkan hampir 1 tahun, udah hampir 1 tahun gitu.
Dan kalau mau dipikir-pikir kayak nggak mungkin, tapi ya udah kejadian gitu teman-teman. Dan ada satu lagu yang akhir-akhir ini menguatkan saya teman-teman. Judulnya Ajarku Mengerti. Mungkin teman-teman juga udah sering dengar lagunya. Dan saya rindu bahwa kita semua boleh mengerti gitu teman-teman. Jadi melihat pandemik ini kita nggak melihat dari sisi kita jadi menyalahkan siapa, kita menyalahkan siapa. Tapi biarlah kita semua juga boleh belajar, kita semua boleh mengerti bahwa mungkin ini adalah salah satu rencananya Tuhan buat setiap kita, buat mengajar setiap kita teman-teman. Yuk saat ini saya rindu kita mau angkat satu pujian ini teman-teman. Kita mau sungguh-sungguh sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami rindu mengerti setiap rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Ajarku mengerti segala rancangan-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Takkan Bapakku, Bapakku, Kau ajaib Tuhan, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Kita ulangi dari awal teman-teman. Kita mau lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan. Karena ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah setiap kami Tuhan. Jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Oh Tuhan kami, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan
terjadilah. Mari sama-sama teman-teman, kita mau panggil Tuhan kita, Bapakku. Segala rancangan-Mu Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadi, menurut kehendak-Mu Tuhan, menurut kehendak-Mu terjadi, menurut kehendak-Mu Tuhan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Kami datang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan, jamah setiap kami rindu akan Engkau Tuhan, kami rindu menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau baik buat kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Buat kami, setiap kami boleh mengerti Tuhan. Ajar kami boleh mengerti setiap rencana-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapakku, heran segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Salam adik-adikku semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita dengar firman Tuhan di siang hari ini, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus, karena hari ini masih ada waktu, kesempatan buat kami segenap anak-anak-Mu untuk kami boleh bersama-sama datang dan beribadah kepada Tuhan. Kami semua sudah memuji, memuliakan serta mengagungkan Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan sucikan, kuduskan kami semua,
Ampuni segala kekurangan, kelemahan kami, supaya kami boleh menerima berkat-berkat kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan firman Tuhan itu kiranya boleh mendapat tempat dalam setiap hati kami semua, menerangi jalan hidup kami dan memberikan kami arahan untuk kami boleh memahami, mengerti akan rencana kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami semua. Mari Tuhan Yesus, kiranya Engkau Allah hadir, mencurahkan berkat Tuhan atas kami semua ketika kami mempersiapkan hati kami, hidup kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah berkat itu mengalir di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami semua anak-anak-Mu boleh kiranya mendapatkan sukacita, damai sejahtera yang itu adalah datangnya dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang sederhana ini, yang terbatas ini, agar dipakai menjadi alat Tuhan dan saluran berkat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adikku semua, remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini merupakan satu kebahagiaan, merupakan satu sukacita jikalau kita semua ada dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan, sehingga kita boleh bersama-sama datang dan beribadah kepada Tuhan. Kita boleh bersama-sama naikkan pujian, penyembahan, dan pengagungan kita kepada Tuhan. Biarlah itu terus-menerus kiranya boleh menjadi kerinduan di dalam hati kita semua, untuk kita boleh hidup dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan setia terus mengiring Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya memberkati kita semua di saat firman Tuhan disampaikan pada hari ini. Firman Tuhan hari ini saya akan beri judul menabur di tengah kesukaran. Kita mau baca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian pasal yang ke-26. Ya, kita akan baca firman Tuhan ini. Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kemudian kita membaca lagi firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-8. Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 itu dikatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan siang dan malam. Demikianlah itu firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini tentang menabur. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang kita baca itu adalah merupakan firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang diilhami oleh Roh Kudus, yang ditujukan kepada kita semua orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus itu. Dalam Kejadian pasal yang ke-26 yang sudah kita baca tadi di ayat yang ke
12 itu dikatakan bahwa Ishak itu menabur ya di tengah kesulitan. Ya, karena pada waktu itu terjadi kelaparan yang sungguh luar biasa. Bencana alam terjadi di negeri Filistin di mana Ishak dan istrinya ada di sana, ya, di negeri orang Filistin. Dan disitulah terjadi kelaparan yang sangat luar biasa, dan Ishak berkehendak ingin meninggalkan negeri Filistin pada waktu itu. Ya, siapakah Ishak ini? Ishak itu adalah anak daripada bapak orang percaya, yaitu Abraham. Siapakah sih Ishak itu? Ishak adalah anak perjanjian yang dari Abraham, yang pada waktu itu Allah berjanji, perjanjian ini antara Abraham dengan Allah itu sendiri. Perjanjian apa? Bahwa Dia, Tuhan, akan memberikan keturunannya kepada Abraham itu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Itu perjanjian ya antara Allah dan Abraham. Tetapi pada waktu itu Abraham dan Sarah itu sudah tua dan sedang menanti janji Allah itu sendiri tidak kunjung datang. Tetapi karena kesabarannya Abraham itu menanti janji Tuhan, sekalipun dia umurnya sudah tua, tetapi kalau Tuhan sudah berjanji, Dia tidak akan ingkar janji. Dia akan memberikan janji itu tepat pada waktunya, seperti yang dirindukan oleh Tuhan, oleh Abraham dan Sarah. Nah, kita melihat dalam peristiwa ini, ketika Tuhan berjanji akan memberkati keturunannya, maka itu terjadilah atas kehidupan Abraham. Dan Abraham pada akhirnya melalui Sarah, istrinya, dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamakan Ishak. Itulah janji Tuhan. Ya, mungkin bagi manusia itu mustahil lah. Ini sudah umurnya udah tua, nggak mungkin lah. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah, dan itu pada akhirnya Allah mengendami janji itu, sehingga lahirlah Ishak itu seorang laki-laki yang diberkati oleh Tuhan, dan janji itu terus dilanjutkan, digenapi oleh Tuhan sampai sekarang ini, adik-adik. Nah, kita melihat bahwa Ishak ini merupakan ahli waris, ya, ahli waris dari perjanjian berkat antara perjanjian Allah dengan Abraham ayahnya. Nah, pada waktu itu Abraham sudah meninggal dan janji dari berkat-berkat itu diteruskan oleh Allah kepada Ishak, ya. Kendati demikian bukan berarti Ishak tidak mengalami kesulitan. Ishak pun diperhadapkan dengan kesukaran. Kala itu terjadi kelaparan, maka Ishak dan istrinya hendak mengungsi ke Mesir. Namun dicegah oleh Allah. Allah menyuruhnya untuk menetap di Gerar sebagai orang asing. Di sana Ishak mengalami kehidupan dengan berbagai kondisi yang tidak menentu. Nah, ini yang dihadapi oleh Ishak dan istrinya pada waktu itu. Dia tinggal di negeri Filistin. Ya, ada kelaparan atau bencana kelaparan yang sungguh luar biasa. Dia nggak bisa menikmati hidup dalam kesukaran itu. Dia ingin pergi dari negeri Filistin, tetapi karena Tuhan sudah berjanji kepada anak keturunan daripada Abraham, maka ketika Ishak ada niat untuk meninggalkan negeri Filistin dan ingin meninggalkan negeri itu bersama istrinya, maka di situ Allah mencegahnya. Allah mencegahnya kepada Ishak, jangan engkau pergi ke negeri Filistin, aku akan memelihara engkau. Aku akan memberkati engkau. Aku akan menunjukkan engkau ke tempat di mana engkau akan tinggal di situ. Maka Tuhan membimbing
Ishak dan istrinya untuk pergi ke satu daerah yang bernama Gerar. Nah, di situ adik-adik kita melihat bahwa Tuhan yang disembah Ishak maupun Abraham saat itu adalah Tuhan yang mengasihi. Apa yang sudah dijanjikan itu digenapi benar-benar oleh Tuhan. Ya, mungkin bagi Ishak ini apa-apaan ya? Di negeri Filistin sedang terjadi kelaparan. Kenapa aku harus Tuhan memerintahkan aku untuk tetap di negeri Filistin ini? Ini nggak masuk akal. Mungkin di dalam pikiran Ishak itu begitu. Tetapi Tuhan benar-benar memelihara kehidupan Ishak dan istrinya. Maka dari situ ketika Tuhan berbicara, aku akan memberkati engkau di negeri ini. Sekalipun saat ini ada kelaparan yang sangat besar terjadi di negeri ini, aku tetap akan memelihara engkau. Dan disitulah kita melihat bahwa Ishak ketika mendengar apa yang Tuhan firmankan itu, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Nah, kita mendapatkan satu gambaran ya, mendapati bahwa dalam berbagai kesukaran itu dalam kehidupan manusia, orang-orang yang percaya, Allah tetap menepati janjinya untuk memberkati Ishak. Ya, itu terus janji-janji itu digenapi oleh Tuhan. Hal menabur ya adik-adik, hal menabur yang dilakukan oleh Ishak itu menjadi simbol bagi kita di masa-masa sekarang ini. Sepanjang tahun yang lalu seluruh dunia ya dikejutkan dengan adanya virus corona. Ya. Tahun yang lalu kita semua umat manusia seluruh dunia dikejutkan dengan teror ya. Teror COVID-19 itu sampai sekarang itu masih meneror umat manusia. Banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang meninggal, banyak orang yang akhirnya dirawat di rumah sakit dikhususkan karena terpapar COVID-19. Nah, itu adik-adik gambaran daripada kehidupan umat manusia. Apakah Ishak pada waktu itu ketika mengalami kesukaran hidup, ya, mengalami kelaparan, dia tidak berbuat sesuatu? Oh tidak, Ishak tetap percaya kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan sudah berjanji akan memberkati dan memelihara. Di situ apa yang dia harus kerjakan, dia kerjakan. Dan itu dibuktikan di ayat yang ke-12 tadi. Maka menaburlah Ishak, itu artinya ada usaha. Ada usaha untuk Ishak terus berusaha di tengah kesukaran hidup, di tengah kelaparan, di tengah bencana yang terjadi di negeri Filistin, di mana Ishak dan istrinya pada waktu itu ya tinggal di sana. Dan ini merupakan ya satu gambaran bahwa Allah yang kita semua sembah itu adalah yang maha mengerti, Allah yang maha tahu akan keberadaan setiap anak-anaknya, ya setiap orang pilihannya, itu Allah itu maha tahu dan mengerti. Nah, adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Artinya selama kita hidup itu adalah kesempatan bagi kita menabur baik kepada Tuhan maupun kepada sesama adik-adikku. Perihal menabur itu, Rasul Paulus juga sudah mengajarkan agar kita menabur benih yang akan menghasilkan tuaian hidup yang kekal dan bukan menabur benih kebinasaan. Tetapi Rasul Paulus tidak berhenti sampai di situ. Ia menekankan satu kepastian bahwa apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Itu sebabnya janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena akan datang waktunya kita akan menuai jika tidak menjadi lemah. Ini firman Tuhan. Yuk kita membuka di dalam Galatia pasal yang ke-6.
Galatia pasal yang ke-6 itu firman Tuhan katakan, Galatia pasal yang ke-6. Ya, kita buka firman Tuhan Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 dan sampai dengan 9. Ya. Janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dalam dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah, ini perhatikan ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila ia sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, ini adik-adikku yang dikasihi Tuhan. Saat ini mungkin kita semua, ya umat manusia di seluruh bumi, di dunia ini, ada banyak mengalami namanya kesukaran, ya, di dalam menjalani kehidupan ini, ya, karena adanya virus corona ini. Mungkin hal ini juga sama dengan halnya ketika waktu Isa itu juga mengalami ya kesusahan yang sangat besar, karena di mana dia tinggal di negeri Filistin itu terjadi bencana kelaparan yang luar biasa. Ya, kita melihatlah kalau ada namanya kelaparan di situ itu pasti ya ada identik dengan kematian, kesusahan, atau mungkin sakit penyakit yang seperti yang kita sering mungkin melihat di televisi di Ethiopia, ya, bagaimana pada waktu itu kita bisa melihat di televisi atau berita Ethiopia ketika terjadi kekeringan, pada akhirnya terjadi bencana kelaparan, banyak sekali orang meninggal. Banyak sekali orang yang mengalami sakit. Ya, demikian juga saat-saat ini kita masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 itu. Mungkin banyak orang kesusahan, tetapi semua hal masalah, kesusahan, kesukaran itu tentunya tidak membuat kita untuk terus berbuat baik. Terus berbuat baik seperti yang Tuhan kehendaki, tidak jemu-jemu, ya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jangan jemu-jemu untuk kita berbuat baik, ya, kepada sesama kita. Nah, kita terus berjuang di tengah masalah, di tengah pandemik ini. Kita tidak harus lemah, tetapi kita harus tetap kuat untuk melakukan hal-hal yang baik kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan, ya, itu terlebih, dan mengasihi sesama kita terus kita lakukan untuk menabur di masa yang sukar ini. Menabur dengan hal-hal yang baik, menabur untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan kepada Tuhan, dan juga menabur kepada sesama kita. Dan itu adalah satu firman Tuhan, dan itu dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita semua anak-anak Tuhan mau diberkati oleh Tuhan. Dan ada satu hal yang perlu kita lakukan ketika kita ya percaya kepada firman Tuhan dan melakukannya, maka disitulah Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat kepada setiap anak-anaknya yang mengasihi Tuhan. Dan itu adalah janji Tuhan. Seperti janji Tuhan yang disampaikan kepada Abraham, bahwa aku akan memberkati engkau dengan segala keturunanmu, dan segala keturunanmu akan menjadi berkat. Namun ada berapa hal yang harus kita lakukan untuk kita diberkati oleh Tuhan. Kalau saya tanya adik-adik, apakah kalian mau diberkati Tuhan? Tentu jawabnya semua ingin diberkati Tuhan. Tetapi ada satu perkara yang harus kita kerjakan dan harus kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Abraham. Nah, apa sih yang harus kita lakukan
kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan. Dan kita melihat ya, Kejadian pasal yang ke-26 ya. Kejadian pasal yang ke-26 ini hal yang harus kita kerjakan supaya kita diberkati oleh Tuhan. Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang kelima. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-hukumku. Aku akan membuat, ayat 4, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini dan seluruh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Nah, ini ada 3 perkara. Ada 3 perkara yang harus kita kerjakan jikalau kita mau menerima janji Tuhan atau berkat Tuhan. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Abraham? Ya, dia mendengar ayat yang kelima pasal 26 Kejadian itu. Ya, yang pertama dia itu mendengarkan firman Tuhan. Ya, dia mau mendengarkan firman Tuhan itu baik-baik. Jadi ketika Tuhan berfirman kepada Abraham pada waktu itu, dia dengarkan baik-baik. Demikian juga hal yang sama harus kita lakukan kepada kita semua. Mendengar firman Tuhan itu lebih baik, itu dengan kesungguhan hati kita. Kemudian hal yang kedua, kenapa sih Abraham itu bisa mendapatkan janji dan berkat Tuhan? Karena Abraham itu memelihara kewajibannya kepadaku. Ya, kewajibannya apa waktu itu? Mungkin ada ingat tentang kisah Abraham. Kewajibannya adalah dia hanya beribadah kepada Tuhan saja. Dia mempersembahkan kurban syukur kepada Tuhan. Itu satu kewajiban yang dilakukan oleh Abraham, sehingga layaklah Abraham itu mendapat berkat. Kemudian hal yang ketiga, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku semuanya itu dilakukan oleh Abraham. Sekalipun pada waktu itu Tuhan berfirman ya akan memberikan janji keturunannya, tetapi dia sudah tua. Dia tetap percaya, dia tetap sabar menanti janji Tuhan, dan tetap ya tidak pernah sekalipun Abraham itu meninggalkan ibadah maupun pelayanannya kepada Tuhan. Dan itu sehingga dia layak menerima berkat-berkat dari Tuhan. Ya, hari ini ya, sebagai refleksi diri kepada kita semua, ya, sudahkah kita semua siap menabur di tahun yang baru ini yang ada kesukaran ini? Kemudian mengapa kita perlu menabur sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita? Itu sebagai refleksi kita di dalam pengiringan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Demikian firman Tuhan saya sampaikan, kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Ya, kita mau naikkan satu pujian, ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku
kepadamu Tuhan, hari ini kami sudah mendapatkan berkat kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengar, firman-Mu itu boleh tertanam di dalam setiap hati kami semua ya Tuhan. Dan firman-Mu itu sungguh boleh memberikan jalan terang bagi kehidupan kami mengiring Engkau. Biarlah Tuhan Allah memberkati setiap anak-anak-Mu remaja Tuhan. Engkau lawat satu persatu dimanapun, oh Tuhan, mereka berada. Kiranya Allah terus menyertai, memelihara, bahkan melindungi semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jadikanlah segenap anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi milik-Mu yang selalu hidup setia, taat dan mengasihi Tuhan. Menjadi berkat, saksi Tuhan, garam dan terang, itu doa kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, berkati ketua remaja yang saat ini membimbing setiap staf-staf maupun anak-anak-Mu remaja. Kiranya kasih Tuhan senantiasa tercurah, hikmat dari Tuhan memenuhi kehidupan mereka semua Tuhan dan seluruh staf-stafnya. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan, Om Yunani ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom teman-teman. Ya, saya rasa kalian dimanapun kalian berada yang mengikuti ibadah ini sehat, dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang baik teman-teman. Amin. Tak terasa juga kita sudah berada di penghujung bulan Januari di tahun 2021 ini teman-teman. Kita mau sama-sama dikuatkan dengan khotbah kita dari Om Yunani yang bertema tentang menabur di tengah kesusahan teman-teman. Kiranya khotbah ini dapat menguatkan kita di tahun yang baru ini teman-teman. Oke, selanjutnya saya mau mengingatkan untuk sosial media yang RBI Sion punya. Yang pertama bisa dilihat YouTube kita @RBI Sion Karawang. Untuk Instagram kita ada di @RBI Sion. Untuk Facebook kita ada di RBI Sion Karawang. Dan untuk kritik, saran, dan masukan bisa di-drop di email rbisionkarawang@gmail.com. Selanjutnya untuk teman-teman yang tergerak untuk memberikan persembahan melalui transfer bisa dikirim ke rekening yang ada di layar. Kita sudah berada di ujung acara kita pada hari ini teman-teman. Kita mau sama-sama menutup ibadah kita mau naikkan satu pujian Saat Indah. Yuk teman-teman sama-sama sebelum kita menutup ibadah kita mau menaikkan pujian.
kekudusanmu Bapa. Kesungguhan hati kalian kita mau menaikkan pujian ini. Kekudusan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Diam dalam wahyu-Mu, menikmati kasih Tuhan. Ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa. Diam dalam wahyu-Mu, menikmati kasih menikmati kasih menikmati kasih Terima kasih Tuhan, ya benar Tuhan, kami mau senantiasa Tuhan, kami rindu Tuhan untuk diam di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini Tuhan, hari-hari yang telah kami lalui Tuhan. Di tahun 2021 ini Tuhan, Kau masih menyertai kami, Kau melindungi kami Tuhan hingga saat ini. Kami boleh sama-sama berkumpul Tuhan, walaupun dari online Tuhan untuk melakukan ibadah Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa berkat pelindungan-Mu Tuhan tetap sama atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas senap ibadah Tuhan yang ada pada hari ini Tuhan. Kau boleh menyertai kami Tuhan. Dari ibadah awal Tuhan, puji-pujian penyembahan kami Tuhan kepada-Mu saja ya Bapa. Firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kiranya Tuhan kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang kami mendengarkan Tuhan dari ibadah hari ini Tuhan tidak berlalu Tuhan gitu saja Tuhan, tapi kami yakin Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu dalam tumbuh dalam hati kami Tuhan. Kau boleh juga yang memberkati senap kami Tuhan yang telah melayani Tuhan, mulai dari WL, pemain musik Tuhan. Kau boleh memberkati juga Tuhan hamba Tuhan-Mu Tuhan yang boleh menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi Tuhan untuk meninggikan muliakan hamba-Mu Tuhan, walaupun dalam kondisi yang serba terbatas ini Tuhan. Kiranya Tuhan kami mau melanjutkan setiap aktivitas Tuhan pada hari ini. Kau boleh sertai kami Tuhan dimanapun kami berada. Lindungi kami, jamalah kami Tuhan dimanapun kami berada. Dan hingga kami bertemu
bertemu lagi Tuhan di ibadah selanjutnya di minggu depan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari-hari yang telah Kau beri Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah hari ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati kami. Kita yang sama-sama diberkati, teman-teman kita mau katakan amin. Terima kasih teman-teman atas senap ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.